Halo Sobat Bos semua, ketemu lagi dengan saya Arai di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Perang Dingin. Istilah Perang Dingin untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Bernard Menes Browns. Ia merupakan seorang penasehat dari Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman. Perang Dingin sendiri merupakan ketegangan atau perang urat syaraf antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet karena perbedaan pandangan ideologi. Amerika menganut demokrasi kapitalis, sementara Uni Soviet menganut sosialis komunis. Perang Dingin terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana kedua negara tersebut berusaha memperebutkan pengaruh dan menanamkan dominasinya di dunia. Khususnya di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia Kedua usai. Dampak Perang Dingin dapat dirasakan hampir di segala bidang, mulai dari persaingan ekonomi, persaingan politik, bahkan eksplorasi luar angkasa. Di bidang ekonomi, pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengeluarkan 3 bantuan ekonomi, yaitu Marshall Plan untuk negara-negara di kawasan Eropa Barat, Doktrin Truman untuk negara Turki dan Yunani, serta Colombo Plan untuk negara-negara di kawasan Asia. Bantuan-bantuan ini selain untuk membendung masuknya paham komunisme, juga sebagai sarana bagi Amerika untuk mempromosikan ideologinya. Sedangkan Uni Soviet juga tidak mau ketinggalan. Saat itu, Uni Soviet mengeluarkan bantuan ekonomi bernama Molotov Plan. Bantuan ekonomi ini diperuntukkan bagi negara-negara di kawasan Eropa Timur. Di bidang politik dan pertahanan, Amerika membuat beberapa fakta pertahanan guna melindungi sekutunya dan membendung masuknya paham komunis di kawasan tersebut. Seperti pertama, NATO, North Atlantic Treaty Organization, didirikan oleh Amerika pada tahun 1949 untuk negara-negara di kawasan Atlantik Utara. Yang kedua, ada SEATO, Southeast Asian Treaty Organization untuk kawasan di Asia Tenggara. Yang ketiga, ada METO, Middle East Treaty Organization untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keempat, ada ANZUS yang merupakan gabungan dari Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Tidak mau ketinggalan, Uni Soviet juga membuat fakta pertahanan dengan nama Pakta Warsawa. Pembentukan Pakta Warsawa pada tahun 1955 merupakan reaksi dari pendirian NATO oleh Amerika Serikat. Perang terbuka memang tidak pernah terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet semasa Perang Dingin. Namun, konflik banyak terjadi di antara negara-negara pendukung mereka, seperti terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur akibat perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang masa depan Jerman, membuat negara ini terpecah dan saling berkonflik satu dengan yang lain. Ketika itu, Amerika menginginkan Jerman menjadi negara demokratis, sementara Soviet menghendaki Jerman sebagai negara komunis. Puncak ketegangan di Jerman terjadi setelah Amerika memasukkan Jerman Barat ke NATO. Saat itu, pemerintah Jerman Timur membangun sebuah tembok yang dikenal dengan Tembok Berlin, di mana tembok ini untuk mencegah rakyat Berlin Timur berpindah ke Berlin Barat, yang menawarkan kehidupan lebih baik bagi rakyatnya. Tembok Berlin juga difungsikan untuk mengisolasi warga yang ada di Berlin Barat. Kemudian ada juga konflik di Korea. Korea semasa Perang Dingin
juga sempat terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Bahkan hingga saat ini, kedua Korea masih belum bersatu. Terpecahnya Korea tidak terlepas dari pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Ketika itu, pasukan Amerika Serikat masuk melalui Korea Selatan dan pasukan Uni Soviet masuk melalui Korea Utara. Kedua pasukan tersebut bertemu di 38 derajat lintang utara yang hingga kini garis 38 derajat lintang utara dijadikan batas bagi kedua Korea. Puncak Perang Dingin di Korea terjadi saat meletusnya Perang Korea di tahun 1950 sampai 1953. Perang Dingin juga mengakibatkan konflik di Asia Tenggara, tepatnya di Vietnam. Sama seperti Jerman dan Korea, Vietnam juga terpecah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara didukung oleh Cina dan Kamboja, sedangkan Vietnam Selatan didukung oleh Perancis dan Amerika Serikat. Puncak Perang Dingin di Vietnam terjadi ketika meletusnya Perang Indochina Kedua atau yang lebih dikenal dengan Perang Vietnam. Perang ini melibatkan pasukan Vietnam Utara atau Vietcong berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, pada Perang Vietnam ini, Amerika mengalami kekalahan total dan harus keluar dari Vietnam. Meskipun pada perang ini Amerika menghabiskan biaya yang cukup banyak, hampir 80 juta US dollar loh pada masa itu. Perang Dingin juga menyebabkan terjadinya krisis Kuba. Pada saat itu, Uni Soviet membangun fasilitas misil atau peluru kendali di Kuba. Pembangunan misil ini tentunya tidak terlepas dari upaya Uni Soviet untuk melindungi negara sekutunya tersebut dari kemungkinan serangan Amerika Serikat. Karena sebelum peletakan misil ini, Amerika sempat menyerang Kuba lewat invasi Teluk Babi. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terus berlanjut dalam Perang Dingin. Bahkan, keduanya juga bersaing dalam mengeksplorasi luar angkasa. Mulai dari keluar orbit bumi hingga mendaratkan manusia di bulan. Mulai dari penggunaan pesawat tanpa awak hingga pesawat yang berawak. Perang Dingin mulai mereda saat Uni Soviet mengalami kemunduran akibat restrukturisasi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev. Belum lagi bencana nuklir Chernobyl dan banyaknya negara bagian Uni Soviet yang menuntut kemerdekaan semakin melemahkan Uni Soviet pada masa itu. Perang Dingin resmi berakhir setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Bubarnya Uni Soviet juga diikuti oleh bubarnya beberapa negara-negara komunis pada masa itu. Nah, Sobat Bos, itulah penjelasan tentang Perang Dingin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai bertemu lagi di video-video kita berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua ya. Bye-bye.